Baik, sekarang kita akan membahas salah satu IoT platform. Di sini, saya akan mencoba memperkenalkan IoT platform yang bernama Node-RED. Pada sesi ini, Anda akan berkenalan apa itu Node-RED, lalu kita akan mencoba instalasi Node-RED dengan menggunakan Docker, selanjutnya membuat IoT dashboard sederhana, dan yang terakhir adalah mengirimkan data dari ESP32 ke platform Node-RED. Mengapa Node-RED? Kita tahu bahwa untuk memproses atau mengedit data, kita bisa menggunakan komputer. Ya, lalu jika Anda ingin menggunakan spreadsheet, Anda dapat mudah dalam memanipulasi atau mengedit suatu angka, atau jika Anda ingin mempresentasikan sesuatu mengenai gambar ataupun ide presentasi, Anda bisa menggunakan PowerPoint. Namun, kita belum memiliki suatu tools untuk membuat sederhana dalam mengorganisasi events. Misalkan, events bisnis, seperti statusnya seperti apa, prosesnya saat ini, lalu warning dari mesin, ya, jika misalkan ada kerusakan, atau juga event sosial seperti tweet ataupun peringatan mengenai adanya bencana atau adanya suatu events yang sangat penting, dan juga events IoT, di mana kita akan membahas hari ini. Ya. Jadi events mengenai temperatur, mengenai cuaca saat ini, kondisi status lampu yang ada di rumah kita seperti apa, ataupun pintu. Node-RED ini dikembangkan berdasarkan dari Node.js, ya, di mana dengan itu memiliki keunggulan mengenai event-driven ataupun non-blocking input-output model. Pada mulanya dikembangkan oleh tim dari IBM sebagai open source pada 2013. Toolkit Node-RED ini menghubungkan aplikasi dengan menyambungkan hardware, API, dan juga service online. Sehingga ini menjadi alat untuk mengkomposisi dari berbagai macam service. Lalu membuat aplikasinya seperti kita membuat Lego. Selain itu, pendekatan pemrogramannya pun dilakukan secara visual, sehingga sangat mudah digunakan oleh siapapun yang tidak memiliki background pemrograman. Node-RED ini dibentuk dari berbagai macam node, di mana node ini merupakan suatu blok code yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalkan node input, node suatu pemrosesan, dan akhirnya adalah node output. Bentuk dari Node-RED itu adalah berupa flow, ya, atau aliran, di mana seperangkat node tersebut terhubung untuk melakukan suatu events atau suatu tugas tertentu. Node-RED ini memiliki banyak library node dan juga flow yang sangat lengkap, sehingga mudah untuk diperluas dalam menambahkan kapabilitas yang baru. Lingkungan atau environment pemrograman ini berbasis web dan juga berbasis JavaScript jika Anda ingin memodifikasinya dari node yang sudah ada. Ini adalah gambaran user interface dari Node-RED, di mana di sebelah kiri ini adalah merupakan nodes, ya, ini berupa input, lalu di bawah ada berupa output, lalu di tengah-tengah ini adalah definisi dari flow-nya. Misalkan inputnya apa, berupa button, outputnya berupa apa, misalkan audio, ataupun bisa juga berupa tweet. Lalu di sebelah sini, Anda bisa melihat debug atau info mengenai masing-masing node yang Anda pilih. Misalkan pada case ini adalah untuk message payload. Nah, di sini bisa kita lihat apa isinya. Lalu, jika Anda telah selesai menentukan flow-nya dan juga input dan output, Anda dapat mendeploy-nya secara live, secara real time, dengan mengklik deploy yang ada di tanda merah ini. Dan Anda pun bisa melihat menu di sini. Ya, di sini ada view menu, import, export, dan lain sebagainya. Dari sini kita bisa melihat beberapa keunggulan dari Node-RED, di mana Node-RED itu bisa sebagai kombinator, ya, antar dua faktor. Yang pertama, Node-RED memiliki model pemrograman berbasis flow atau alur, sehingga pesan yang memiliki suatu events mengalir di antar node tersebut, sehingga memicu pemrosesan di tengahnya dan menghasilkan output. Model pemrograman berbasis alur ini dengan aplikasi IoT dicirikan untuk peristiwa-peristiwa events, ya, real di dunia nyata, sehingga memicu semacam pemrosesan dan selanjutnya menghasilkan output, ya, atau action pada dunia nyata. Selain itu pun,
ada beberapa node bawaan pada Node-RED ya, di mana di sini kita bisa melihat blok penyusunnya yang kuat ya, sehingga kita sebagai developer dapat menyusun secara cepat alur tersebut ya, dengan hasil banyak hal ya, tanpa harus kita khawatir tentang detail bahasa pemrogramannya ataupun struktur framework-nya. Ini adalah contoh-contoh nodes yang ada pada Node-RED, seperti misalkan untuk input ada inject, MQTT, HTTP, WebSocket, UDP, TCP, ini untuk inputnya. Outputnya bisa juga berupa sama MQTT, HTTP atau debug, ya TCP, atau bisa connect ke API lainnya seperti pada Twilio atau pada IBM Push, bisa juga dari sosial media. Lalu dari storage, kita bisa membuat database seperti MongoDB atau Hadoop File System, ya, atau Cloud, Redis, MongoDB, dan lain-lain. Dan fungsinya pun bisa fungsi yang bisa kita define secara mandiri atau menggunakan template yang sudah ada juga fungsi delay dan lain-lain. Jadi sangat banyak sekali nodes yang ada pada Node-RED. Selain itu, Anda pun dapat menambahkan nodes yang tidak ada bawaannya pada instalasi Node-RED. Nah, di sini Anda bisa lihat ada Node-RED Library. Kita bisa mengakses webnya ada di sini. Mari kita klik. Di sini Anda bisa melihat beberapa node seperti ini, misalkan ada HMQTT Observer, atau Anda pun bisa melihat dalam bentuk flow. Mari kita lihat seluruhnya untuk node ada berapa. Kita cek di sini, ini sekitar ada 5.411. Nah, ini adalah beberapa nodes yang ada pada repositorinya Node-RED. Bisa juga berkaitan dengan kategorinya apa. Misalkan berkaitan dengan AI, Anda klik di sini. Nah, sehingga ini adalah beberapa node yang terintegrasi dengan AI. Misalkan ini Node-RED Contrib Custom ChatGPT. Nah, kita coba klik di sini. Open. Nah, ini ada ya. Jadi cara installnya npm install Node-RED Contrib Custom ChatGPT. Nanti kita di praktek dalam instalasi Node-RED, kita akan mencoba salah satu library yang tidak ada di bawaannya Node-RED ya, sehingga kita bisa mendownload dari Node-RED library ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada cara setupnya. Nah, Anda di sini bisa mengikuti tata caranya. Selain dari nodes, ada pun berupa flow ya. Kita misalkan klik flow di sini. Nah, ini yang warnanya warna biru ya. Coba misalkan kita lihat flow dari ini misalkan ya, IoT Monitoring System. Kita klik di sini. Kita lihat isinya ada apa. Nah, Anda bisa copy dalam bentuk JSON, lalu JSON-nya ini di-paste nanti di dalam dashboard Node-RED kita. Ya, nah ini nanti bentuk flow-nya seperti ini. Misalkan ini ada SP, EP, dan lain-lain ya. Mungkin ini suatu data dari sensor. Lalu ini untuk data apa? Misalkan untuk data seawater, untuk engine pressure, dan lain-lain. Nah, ini contoh saja. Ya, jadi kita bisa lihat secara keseluruhan flow Node-RED yang dibuat oleh orang ini ya. Jadi namanya Usama 02. Nah, Anda pun bisa berkontribusi di sini. Ya, karena memang Node-RED ini adalah open source, sehingga siapapun bisa berkontribusi. Nah, kita pun bisa lihat di GitHub-nya Node-RED. Kita klik di sini. Nah, ini kita perlu login dulu ya di GitHub. Atau kita lihat dari sini aja, GitHub di sebelah sini. Nah, ini adalah repositori dari Node-RED. Ya, kontributornya cukup banyak ya di sini. Repositorinya. Terus ada banyak orang yang memaintain, ya, ini sekitar ada 11 orang. Jadi Anda pun bisa membuild dari resource dari sini ya. Jadi memang cukup ramai untuk community Node-RED untuk sistem IoT ya, karena ini sangat mempermudah orang-orang untuk mendevelop IoT implementation ya, tanpa harus belajar pemrograman. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir mengenai aplikasi Node-RED karena sangat banyak sekali node yang disediakan oleh para developer ini. Lalu selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara instalasi Node-RED ya di komputer Anda ataupun di server. Nah, dari sini kita bisa melihat beberapa cara untuk instalasi Node-RED. Yang pertama dengan run lokal ya, jadi seperti kita install aplikasi di Windows atau di Ubuntu. Lalu bisa Anda menggunakan Raspberry Pi, lalu ada Docker,
ada instalasi dari Git, ya, jadi dari source code-nya, atau bisa juga dengan BeagleBone Boards atau Android aplikasi atau Flowfuse ya ini, atau juga bisa menggunakan AWS ya ataupun Microsoft Azure jika misalkan Anda memang hendak untuk mendeploy-nya secara live ya, secara real time di internet, di cloud ya. Jadi Anda bisa memilih. Di sini untuk materi kita akan menggunakan instalasi yang paling simple ya. Jadi kita tidak perlu menginstall beberapa dependensi. Saya prefer menginstall dengan menggunakan Docker ya. Diharapkan Anda semua sudah setidaknya paham ya mengenai Docker dan penggunaannya seperti apa. Kita tidak perlu mendalami sampai detail mengenai Docker, yang penting kita menginstall Node-RED ini dengan menggunakan Docker. Hanya sebatas itu sudah cukup. Jika misalkan Anda belum familiar dengan Docker, ini ada tata cara instalasinya. Misalkan Anda menggunakan Windows ya. Jadi jika memang Anda prefer dengan menggunakan UI, user interface, maka Anda perlu menginstall yang dinamakan sebagai Docker Desktop on Windows. Ya, nah ini webnya, mari kita telusuri web dari Docker Desktop ini. Nah ini adalah web dari Docker Desktop, sehingga Anda bisa straightforward, Anda tinggal mendownload. Untuk desktop misalkan menggunakan Windows x86 atau 64 bit, Anda tinggal copy ya ke dalam laptop Anda atau komputer Anda. Lalu Anda tinggal install sebagaimana mestinya Anda menginstall aplikasi Windows pada umumnya. Nah, lalu setelah itu, setelah Anda menginstall, nanti Anda bisa masuk ke dalam Docker Desktop. Nah, ini yang telah saya install. Kita buka di sini Docker Desktop. Ini adalah contoh tampilan dari Docker Containers yang saya miliki. Kita tidak akan membahas mengenai apa itu containers, image, volumes, secara details, karena kita hanya ingin menggunakan Docker untuk mendevelop Node-RED. Nah, dari sini, ini adalah tampilan, ya. Namun, nanti ketika kita mengeksekusi instalasi script-nya, kita akan menggunakan Windows PowerShell. Sini ya. Jika misalkan kita lihat di sini ada kontainer yang saya miliki ya. Ini ada Ubuntu, ThinkSpot, dan lain-lain. Nah, jika Anda ingin melihat dalam bentuk terminal, Anda bisa ketik docker ps -a. Ini artinya kita ingin melihat list dari seluruh kontainer yang kita miliki saat ini. Enter. Nah, ini jika kita lihat sama ya, apa yang ada di UI dan apa yang ada di terminal. Nah, nanti komannya untuk instalasi kita akan menggunakan terminal ini. Baik, sekarang saatnya kita mencoba untuk instalasi Node-RED dengan menggunakan Docker. Ini adalah website getting start dari dokumentasinya Node-RED, di mana kita bisa memilih instalasinya dengan menggunakan apa. Nah, kebetulan kita menggunakan Docker ya. Namun jika Anda penasaran dengan menggunakan metode yang lain, misalkan dengan metode running locally ya, kita coba buka di sini. Nah, di sini ada dengan menggunakan sudo npm install jika misalkan Anda menggunakan Ubuntu ya di sini. Atau dengan menggunakan Docker ya. Nah, ini ya pilihannya. Jadi Anda bisa memilih dengan menggunakan apa. Baik, mari kita coba dengan menggunakan Docker. Kita back sini installing with Docker. Nah, ini adalah komennya. Ya, jadi di sini ada installation with Docker. Docker run IT 1880. Nah, ini adalah nama dari portnya. Ya, ini port 1880. Ini adalah nama kontainernya yang akan kita bikin, my Node-RED. Lalu ini adalah Node-RED image, di mana di sini akan diambil dari repositorinya yang dimiliki oleh Node-RED untuk Docker. Jika Anda melihat di sini ya, Docker guide, klik sini. Ini lebih detail ya untuk penggunaannya. Jadi ini penjelasannya dari masing-masing komen untuk Docker run ini. Lalu jika kita scroll down, nah ini cara untuk menjalankannya setelah Docker kita
terdapat Node-RED container. Mari kita coba eksekusi yang pertama di sini, docker run IT. Kita bisa langsung copy paste di sini, copy. Lalu buka Windows PowerShell yang sebelumnya kita bahas tadi ya. Lalu Anda bisa paste di sini. Docker run ITP. Ini bisa dimanapun ya, bisa di C, bisa di D, dan lain-lain. Karena ini tidak akan berpengaruh. Nanti instalasinya akan masuk ke dalam Docker repository yang ada di dalam komputer Anda. Ya. Nah, di sini kita coba eksekusi, enter. Unable to find locally, artinya nanti Docker akan mencari secara online. Ya, secara online, masuk ke repositorinya Docker, lalu ini proses download dan juga proses instalasi. Kita tunggu sampai instalasi selesai. Baik, setelah instalasi selesai, Anda akan menemukan welcome to Node-RED, ya, bla 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 bla. Nah, ini bisa Anda lihat. Nah, di sini ada petunjuk bagaimana menjalankannya. Nah, di sini ada URL, ya, 127.001.2.1880. Artinya ini ada di localhost, ya. Jadi Anda bisa di-copy di sini. Copy, lalu buka browser Anda. Sebaiknya saran saya menggunakan incognito saja karena agar tidak terpengaruh oleh cache, ya. Di sini tinggal kita paste, kita enter. Nah, di sini welcome to Node-RED. Nah, ini adalah user interface dari Node-RED sehingga Anda siap untuk menjalankannya. Nah, ini untuk pertama kali, biasanya di sini ada welcome to Node-RED 4.0, which is ini yang terbaru ya. Di sini ada informasinya, multiplayer mode ya, lalu bisa background. Nah, ini bisa Anda baca jika misalnya Anda belum familiar. Nah, ada 11. Jadi bisa Anda skip ya. Kita next saja, next saja, next dan next. Atau bisa juga Anda close di sini directly dari awal. Nah, tadi seperti yang dilihat di sebelah kiri ini adalah nodes ya, ada common yang biasa dipakai, ada inject, debug dan lain-lain. Lalu ada function, lalu ada network, lalu ada sequence, parser, storage ya. Jadi cukup banyak di sini pilihannya. Di sini ada beberapa node yang tidak muncul yang nantinya akan kita gunakan untuk percobaan kita ya. Nanti kita lihat bagaimana caranya sehingga yang tidak ada di sini menjadi ada pilihannya. Nah, lalu ini adalah gambaran flow-nya. Jadi Anda ada di blank space ya, Anda bisa membuat apapun. Misalkan kita coba dari input aja dulu ya. Misalkan input link in misalkan. Nah, Anda tinggal drag and drop aja. Terus status sangat mudah. Lalu function misalkan. Nah, lalu Anda tinggal mengkonekkan. Misalkan dari status dia masuk ke mana? Nah, masuk ke function gitu. Atau dari catch all masuk ke sini ya, atau dari sini dia masuk ke sini. Nah, ini yang dimaksud dengan flow. Ya, jadi Anda bisa membuat sesuai dengan aplikasi yang ingin Anda buat mengenai IoT. Ya, untuk sementara ini kita hapus dulu. Selanjutnya kita akan mencoba menginstall library yang belum ada di sini, ya, di mana kita akan membutuhkan itu untuk user interface nantinya, untuk membuat dashboard. Nah, dari sini Anda masuk ke bagian menu di sini, lalu Anda pilih Manage Palette. Ya, klik di sini Manage Palette. Nah, di sini ada pilihannya. Selanjutnya Anda pilih di bagian Install, sini klik. Nah, ini akan terhubung terhadap library tadi yang sebelumnya sudah kita telusuri di web resminya. Di sini Anda silakan tulis, namanya adalah Node-RED Dashboard. Nah, ini yang pertama ya. Lalu klik di sebelah kanan ini, klik install. Udah gitu klik lagi install di sini. Nah, tunggu proses download, lalu nanti akan proses install. Setelah selesai, nanti ada update palette. Nah, ini ada notifikasi. Lalu close. Setelah itu, Anda coba refresh. Reload. Lalu di sebelah kiri, kita lihat scroll down ke bawah. Tadi sebelumnya dashboard tidak ada. Nah, sekarang sudah ada. Ya, jadi nanti kita akan menggunakan beberapa fungsi yang ada pada Node dashboard ini. Baik, sekarang kita akan membuat Node dan juga flow secara keseluruhan untuk implementasi yang akan kita lakukan. Jadi implementasi yang akan kita lakukan adalah kita mencoba untuk mengirimkan data
temperatur dan juga humidity dari ESP32 ke Node-RED platform ini. Ya, pastikan bahwa internetnya terhubung pada router yang sama. Sehingga nanti ESP32 akan terhubung dengan router yang Anda gunakan. Lalu laptop Anda pun terkoneksi ke dalam jaringan yang sama, sehingga nanti bisa berkomunikasi antara laptop Anda, nanti laptop Anda sebagai servernya Node-RED, dan akan mendapatkan data dari ESP32. Yang pertama-tama adalah kita mencari inputnya apa. Ya, inputnya kita cari di bagian sini, networks ya. Ini MQTT in. Ya, MQTT in ini adalah datanya masuk dari protokol MQTT. Nah, di sini Anda bisa klik 2 kali. Nah, di sini bisa lihat dari propertiesnya. Untuk properties, kita akan menggunakan topiknya adalah ESP32. Ini untuk yang pertama. Humidity, ya, untuk data humidity. Lalu servernya yang mana? Servernya kita menggunakan localhost ya dengan MQTT. Kita add di sini, tambah di sini. Lalu kita bisa namakan apapun, terserah. Yang paling penting di sini ya. Karena kita menggunakan localhost adalah localhost. Lalu untuk protokol diamkan saja. Ini keep alive ya, biarkan saja by default ya. Selanjutnya ini Anda bisa namakan misalkan server underscore lokal. Lalu Anda tinggal klik add di sini. Setelah itu Anda bisa memilih tadi ya server lokal. Nah di sini actionnya apa? Actionnya adalah subscribe to single topic. Ya ini sudah. Selanjutnya outputnya auto detect ya, jadi bisa dalam bentuk JSON, string dan lain-lain yang nanti akan menyesuaikan dengan data yang Anda kirim dari ESP32. Strukturnya seperti apa. Setelah itu kita klik done. Nah, di sini ada ESP32 humidity. Lalu dari sini setelah kita membuat ESP humidity, kita akan menerima message-nya berupa apa? Payload-nya berupa apa? Nah, di sini kita cari yang warna hijau ini, debug ya. Anda klik di sini, tinggal digeser. Oke. Lalu selanjutnya kita modifikasi lagi ya. Jadi Anda klik 2 kali sini. Dia outputnya dalam bentuk message.payload. Ya, ini namanya misalkan payload 1. Gitu ya. Selanjutnya kita klik done. Nah, payload 1. Lalu dari data humidity ingin kita tampilkan ke dalam bentuk gauge misalkan ya. Nah, kita scroll down lagi ke bawah. Di sini ada yang dinamakan dashboard. Dari dashboard Anda bisa memilih yang gauge sini. Lalu kita pilih ke kanan, drag and drop. Lalu Anda klik 2 kali. Nah, di sini adalah properties dari visualisasinya seperti apa. Lalu di sini yang pertama kita lihat group. Nah, karena di sini kita belum membuat grup, kita bisa menambahkannya di sini. Misalkan namanya main, ya. Main. Ini tab di dalam add new dashboard. Tambahin lagi. Lalu ini diamkan saja, home, dashboard, setting enable, atau disable kita bikin enable. Selanjutnya kita klik add, karena sudah main. Lalu kita klik add lagi. Nah, sehingga grupnya dalam grup main. Lalu label kita ganti dengan humidity supaya nanti tidak tertukar dengan data temperatur. Humidity. Formatnya value. Lalu unitnya apa? Humidity unitnya adalah persen. Anda bisa tinggal tulis persen seperti itu. Lalu range-nya dari berapa sampai berapa? Karena humidity dari 0 sampai 100, kita buat 100. Nah, adapun di sini ada opsional mengenai color gradient. Jadi misalkan dari 0 sampai 30, nanti dia akan warna hijau. Ya, lalu dari 30 sampai 70 misal, nanti dia akan berwarna kuning. Ya, lalu dari 70 sampai 100, nanti warnanya merah. Nah, ini opsional, Anda bisa memilih
sesuai dengan selera. Lalu kita klik Done di sini. Sehingga untuk humidity kita sudah selesai, tinggal menyambungkan antara input ya, input MQTT ke dalam bentuk dashboard sini dan juga payload. Jadi kita bisa lihat historinya seperti apa untuk debug tadi. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk temperatur. Cara cepatnya Anda bisa drag semua seperti ini, lalu Ctrl C untuk mengcopy. Selanjutnya Anda klik dimanapun yang masih kosong, lalu klik Ctrl V. Nah, sehingga bentuknya sama. Di sini kita hanya mengganti saja yang tadinya humidity menjadi temperatur. Klik 2 kali, ini menjadi temperatur. Payload-nya kita ganti supaya tidak bingung, payload 2. Lalu untuk dashboard-nya, kita tidak ingin menggunakan gauge, melainkan menggunakan chart ya, atau grafik. Kita delete di bagian sini. Selanjutnya, kita cari yang bernama chart. Ya, kita drag and drop seperti itu. Lalu kita klik 2 kali tempat yang sama di sini. Namanya kita ganti temperatur. Grupnya tadi yang main ya sama dengan humidity. Size-nya auto. Nah, yang lainnya kita biarkan saja. Kita klik done di sini. Selanjutnya sambungkan dengan payload tersebut. Lalu yang terakhir kita akan membuat switch ya untuk menyalakan ataupun mematikan lampu. Nah, ini contohnya untuk mematikan lampu LED yang ada di ESP32 ya. Nah, di sini kita tambahkan output. Ya, ini kan sebagai input ya. Kalau tadi kalau sebagai input artinya dari sensor akan masuk ke dalam server lalu akan menampilkannya dalam bentuk grafik atau gauge. Nah, yang sekarang kebalikannya. Jadi nanti dari server, dia masuk ke ESP32, lalu akan mengaktifkan aktuator. Ya, bisa menyalakan lampu, atau bisa juga menjalankan motor, sehingga di bagian outputnya, kita memilih yang ini, MQTT out. Kita jalankan ke sini, drag and drop, lalu klik 2 kali, servernya masih sama, lokal, lalu topiknya kita tulis ESP32/output. Hostnya samain aja dengan yang sebelumnya, angka 2. Return true or false, kita bikin true aja. Ya, lalu di sini name-nya samakan saja, yaitu ESP32 output. Nah, ini bentuknya ya. Lalu selanjutnya yang switch kita ganti juga menjadi output. Lalu kita klik done. Yang terakhir, kita tinggal koneksikan antara output dari switch menjadi output yang ada di MQTT. Setelah selesai, kita akan mencoba untuk mendeploy. Ya, di sebelah kanan ini ada yang warna merah, deploy. Klik di situ. Jika misalkan masih ada warning, nah di sini ada bilang, Workspace contains nodes that are not properly configured. Nah, ini di output ini belum ada yang kita konfigurasikan. Ya. Mungkin ada yang missing. Kita cancel, kita klik dulu 2 kali di sini, kita cari. Yang mana yang missing? Oh, ternyata di bagian sini, grupnya belum kita pilih. Sehingga Anda perlu memilih ke grup yang sama dengan yang lain. Klik main. Selanjutnya, kita klik done. Selanjutnya, kembali lagi setelah semuanya warna biru bulat ini, artinya di sini sudah tidak ada error. Tadi di sini ada segitiga warna merah, artinya itu masih ada yang perlu kita konfigurasikan. Selanjutnya, kita kembali lagi ke bagian deploy. Successfully deploy. Lalu setelah itu bagaimana kita melihat UI-nya? Melihat UI-nya, kita coba membuat Windows yang baru. Ini kita copy, supaya lihat perbedaannya.
open new tab, lalu di sini paste. Nah, setelah 8080, kita klik UI. Tulis UI di situ, lalu enter. Nah, ini adalah gambaran user interface-nya. Nah, nanti di sini akan ada grafik jika datanya sudah masuk. Lalu ini bisa output. Kita klik untuk nyalain lampu LED yang ada di ESP32 atau mematikannya. Nah, sekarang kita akan men-setup ESP32-nya. Baik, sebelum Anda beranjak kepada ESP32 programming dengan Arduino IDE, Anda perlu menginstall mosquito.org downloads. Nah, ini adalah Eclipse ya. Jadi Anda perlu install dulu di Windows Anda. Ini adalah linknya. Anda tinggal copy linknya, lalu Anda save file.exe-nya ini. Setelah itu silakan Anda install di sini. Installnya sama seperti apa pada seluruh aplikasi Windows lainnya. Anda tinggal next, dan lain-lain ya. Ini karena saya sudah install, tidak akan saya lanjutkan. Nah, setelah itu terinstall, Anda perlu mengecek apakah MQTT-nya sudah jalan atau belum. Selanjutnya, Anda buka command prompt, pastikan open as administrator. Lalu Anda ada pada directory Windows parents-nya. Setelah itu menuju kepada instalasi Mosquito yang barusan Anda install. Ada di sini ya. Program files Mosquito. Enter. Selanjutnya kita mencoba untuk mengecek apakah Mosquito ini sudah jalan atau belum. Anda dapat mengeksekusi dengan net start Mosquito. Enter. Di sini dia bilang bahwa request already been start, berarti sudah berjalan. Nah, lalu Anda bisa mengecek juga dari sini, klik service, enter. Lalu Anda cek ke bawah, cari MQTT Mosquito. Nih, MQTT broker. Statusnya adalah running. Artinya, Mosquito Anda sudah jalan. Namun, belum berhenti sampai di situ. Anda perlu mengubah konfigurasinya. Jadi, Anda kembali ke program files, di mana Anda menginstall Mosquito tersebut. Sini di C, program files. Lalu di sini ada Mosquito. Di sini ada bagian config. Untuk membuka ini perlu sebagai administrator. Jadi, kita bisa open, misalkan untuk Notepad. Di sini kita klik open as administrator. Selanjutnya buka file tersebut. Nah, ini filenya. Nah, di bagian bawah, di sini Anda perlu menambahkan listener 1883. Lalu, untuk allow anonymous, tanda pagarnya, sebelumnya ada tanda pagar, dihilangkan tanda pagarnya. Jadi persis seperti ini. Setelah itu, Anda dapat save. Selanjutnya, karena Windows Security terlalu strict, Anda perlu mematikan firewall Anda. Ya, misalkan di sini, Windows Security and Firewall, klik di situ. Pastikan seluruhnya off. Domain profile off, private profile off, public profile off. Selanjutnya adalah antivirus. Jika Anda menggunakan antivirus, Anda perlu mematikannya terlebih dahulu, atau Anda pun bisa menambahkan konfigurasi tambahan. Misalkan, ini saya menggunakan AHN antivirus, buka settingnya. Di bagian setting ini, di sini ada namanya personal firewall. Mungkin akan berbeda dengan antivirus yang lain. Anda perlu menambahkan setting. Nah, ini yang tadinya tidak ada, Anda bisa menambahkan, add, seperti itu. Ya. Konfigurasi di dalamnya, jika kita melihat, modify, connection allow, nah ini traffic direction-nya inbound ataupun outbound, dipastikan terchecklist dua-duanya. Lalu portnya, all, IP address, all,
rule names, ini terserah Anda, namakan MQTT allow. Ini case untuk saya. Klik enter, klik OK, lalu apply. Oke. Nah, untuk konfigurasi yang terbaru ini berjalan sesuai dengan yang tadi sudah dimodifikasi, Anda perlu restart komputer Anda. Setelah komputer Anda nyala kembali, kita bisa mengecek apakah komunikasi MQTT ini sudah terbuka atau belum. Anda bisa menggunakan command prompt, satu ini. Yang pertama, kita coba untuk mensubscribe salah satu topik yang sederhana. Jadi sebelum itu, Anda perlu masuk dulu ke directory instalasi Mosquito, ada di sini. Selanjutnya, kita coba subscribe topik yang bernama ESP32 humidity. Selanjutnya, klik enter. Nah, ini tidak akan ada muncul apapun, karena dia masih menunggu informasi mengenai ESP32 humidity. Nah, langkah selanjutnya adalah Anda buka command prompt yang lain, command prompt, ini, misalkan ada di sebelah kanannya. Lalu di sini kita coba perintahkan mengirim data pada topik tersebut. Ya. Ini kita coba masuk ke Mosquito terlebih dahulu. Lalu di sini kita cek. Nih. Di sini Mosquito pub, ya, di mana topiknya adalah ESP32 humidity. Nilainya berapa? Nilainya adalah 100. Sekarang kita eksekusi. Lalu di sini akan ada muncul message tersebut. Itu artinya MQTT kita sudah jalan. Setelah itu, baru kita masuk kepada pemrograman Arduino IDE. Di mana dengan Arduino IDE ini, kita coba memasukkan code ke ESP32. Nah, ini contohnya. Ini adalah library yang perlu Anda gunakan, yaitu wifi.h dan juga pubsubclient.h. Selanjutnya di bawah ini adalah SSID dari Wi-Fi yang Anda gunakan. Wi-Fi itu harus terkoneksi kepada laptop atau server yang Anda jalankan untuk MQTT ini, dan juga terkoneksi terhadap ESP32. Sehingga ini nama SSID-nya, lalu ini nama password-nya. Selanjutnya Anda perlu mengetahui MQTT servernya. Di sini servernya adalah 192.168.111. Nah, ini akan berbeda konfigurasi yang saya miliki dan juga yang Anda miliki. Cara mengeceknya adalah Anda buka command prompt, lalu di sini coba eksekusi ipconfig. Nah, ini adalah IP yang perlu Anda simpan di sini. Ya, ini adalah IP dari laptop Anda atau yang kita jadikan sebagai MQTT server dan juga Node-RED server. Selanjutnya ini adalah variabel, ya, yang kita gunakan untuk algoritma yang kita gunakan untuk mengirimkan data. Nah, di sini Anda bisa menuliskan sama persis. Lalu di sini MQTT servernya, lalu ini portnya, port 1883. Lalu ini adalah code atau function untuk connect terhadap Wi-Fi. Lalu ini adalah callback. Di sini untuk mengirimkan topik dari MQTT, dari ESP32 ke MQTT server. Nah, ini adalah code buat nyalakan atau mematikan LED internal yang ada di ESP32. Lalu ini adalah looping buat reconnect terhadap konektivitas Wi-Fi dan juga MQTT server. Lalu ini adalah void loop-nya, dan ini untuk mengirimkan data, temperatur dan juga humidity. Pada contoh ini, saya membuat data random. Ya, di sini kita lihat temperatur, value-nya random antara 25 sampai 30. Lalu untuk humidity, random antara 70 sampai 90. Namun untuk situasi yang sebetulnya Anda perlu memasangkan sensor, misalkan DHT11 atau DHT22. Sehingga humidity ini digantikan dengan pembacaan sebenarnya dari sensor yang Anda miliki. Setelah itu, kita klik upload di sini. Tunggu hingga proses uploading selesai. Ini masih compiling sketch. Nah, ini proses uploading masih berjalan. Selanjutnya kita cek di serial monitor. Klik di sini. Kita coba restart dulu ESP32-nya.
connecting to Mercuris, lalu Wi-Fi connect. Nah, ini ada IP address. Ini adalah IP address ESP32 Anda. Setelah itu, mencoba komunikasi terhadap MQTT. Nah, ini adalah pembacaannya yang dari ESP32. Sekarang kita pun bisa melihat pada command prompt sebelumnya, ini datanya masuk ke topik yang sama. Ya, kita lihat lebih banyak datanya. Jadi, komunikasi dengan MQTT sudah selesai. Selanjutnya, kita kembali kepada Node-RED Web Apps. Jadi kita buka di sini, ini adalah Node-RED. Nah, di sini statusnya masih connecting. Artinya, belum terhubung dengan MQTT server. Caranya, kita bisa cek kembali. Kita klik 2 kali pada yang humidity, lalu di server lokal kita cek. Ini masih default localhost. Kita perlu mengubahnya sesuai dengan IP address physically dari laptop kita. Tadi yang di sini case-nya adalah 192.168.1.101. Nah, mungkin Anda akan berbeda. Copy. Selanjutnya kita klik di sini, lalu paste. Selanjutnya kita klik update. Dan setelah itu selesai, klik deploy, kembali. Sekarang menjadi warna hijau. Artinya sudah terkoneksi terhadap server MQTT. Selanjutnya, kita hendak melihat UI-nya. Kembali kepada URL ini, lalu belakangnya kita tulis UI. Nah, sekarang kita bisa melihat datanya terus berjalan. Ya, ini data random, ini data temperatur, karena kita membuatnya dalam bentuk grafik. Lalu yang di bawah adalah data humidity. Yang di sini adalah untuk menyalakan dan juga mematikan LED internal pada ESP32 Anda. Anda coba klik di sini. Nah, nanti statusnya Anda bisa mengecek pada internal LED ESP32, dia akan menyala warna biru. Jika Anda klik di sini, dia akan mati kembali. Atau jika Anda memiliki LED eksternal atau Anda ingin menyalakan sesuatu aktuator, misalkan motor atau apapun, Anda bisa melihat responnya dari sini. Jadi demikian, seperti itu bagaimana caranya kita untuk men-setup Node-RED dengan menggunakan Docker dan juga mengirimkan data dari ESP32.